Halo, salam kenal, salam jumpa semua dengan saya Zai dari DNB Pusat Bandung ya, Bapak Ibu semua. Sobat Trader, izinkan atau perkenalkan diri saya Zai. Mungkin saya sedikit akan membahas seputar 5 aspek yang sangat berpengaruh di trading forex ya, jika sobat trader mau menjalankan bisnis trading forex ini dengan serius ya sobat trader ya. Di sini saya akan membahas 5 aspek yang berpengaruh terhadap forex, di antaranya pemahaman analisis teknikal, manajemen risiko, dan psikologi trading ya, serta plafon dan layanan dari atau fasilitas dari broker tersebut, ataupun modal dan pengelolaannya, yaitu yang 5 aspek yang mungkin sangat mempengaruhi posisi ataupun uh, berjalannya transaksi di usaha kita ataupun bisnis kita di trading forex ini ya. Nah, saya izinkan saya membahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Di sini akan saya coba membahas dari definisi atau pemahaman analisis fundamentalnya ya, Bapak Ibu. Penilaian sendiri yaitu nilai intrinsik ataupun alami ya, ataupun bawaannya. Jadi definisi dari fundamental itu sebenarnya bawaan dari faktor ekonomi atau mengevaluasi aset yang berdasarkan keuangan suatu negara ya, Bapak Ibu. Contoh praktisnya mungkin analisis laporan keuangan seperti pendapatan dan rugi laba ya, kemungkinan ini ataupun keseringan ini dalam periode tahunan ya. Per tahun biasanya analisa laporan keuangannya ini bisa jadi patokan ataupun acuan dalam kita menjalani trading forex ini berdasarkan faktor fundamental. Indikatornya sendiri yaitu pertumbuhan PDB ataupun apa namanya, pertumbuhan produk domestik brutonya sendiri ya, di suatu negara, dan inflasi dan suku bunga serta kebijakan fiskal ya tentunya sobat trader ya. Kinerja PDB sendiri secara umum teman PDB Indonesia menunjukkan kerja ekonomi yang relatif kuat ya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi acuan mungkin ya. Inflasi dan suku bunga serta kebijakan fiskal. Next, kita bahas seputar definisi analisis teknikal ya. Untuk metode prediksi ataupun berbasis dari histori pasar ataupun harga yang pernah disinggahi ataupun pernah ditempati oleh suatu transaksi ataupun mata uang ya. Contoh misalkan harga emas yang berpasangan dengan dolar ya, di harga berapa secara teknikal harga itu pernah menyentuh ataupun pernah singgah di harga tersebut ya. Sedangkan berbasis data histori pasar seperti harga dan volume, fokus pada pola grafik dan level support resistennya. Apa itu support resisten? Yaitu harga tertinggi dan harga terendah yang sudah lalu ataupun yang pernah ditempati ya. Nanti kita bahas satu-satu tentang apa support dan resistennya ya. Contoh indikatornya sendiri yaitu moving average atau suatu apa namanya, uh, grafik ya, suatu grafik yang ditunjukkan oleh garis-garis tertentu yang kita harus pahami juga, kita bisa pelajari RSI atau Relative Strength Index yang menentukan kekuatan ataupun kemana harga ini akan bergerak ya, dan MACD sebetulnya seperti itu. Dan next, komponen utama analisis fundamental yaitu analisis makroekonomi, kondisi ekonomi global, dan domestik mempengaruhi nilai aset. Nah, ini Sobat Trader ya, kondisi ekonomi suatu negara ataupun global ya, di dunia tentunya, itu sangat mempengaruhi sekali nilai aset ataupun pair-pair yang diperjualbelikan di forex ya tentunya. Nah, sedangkan analisis industri sendiri melihat prospek serta persaingan di sektor industri sangat terkait tentunya. Untuk analisis perubahannya sendiri, kinerja keuangan dan model bisnis menjadi pusat perhatian, di mana rasio ROE ataupun debt to equity-nya itu sangat berpengaruh. Uh, jadi buat sobat trader semua, kinerja keuangan dan model bisnis menjadi pusat perhatian juga ya tentunya buat sobat trader menjalankan bisnis ini. Kita lanjut ke komponen utama analisis teknikal ya Bapak Ibu. Untuk grafik harga atau menentukan pergerakan harga secara temporal, yaitu secara teknikal harga ini apapun analisa secara teknikal itu temporari ya, enggak selamanya ataupun tidak dalam jangka waktu panjang ya. Beda halnya dengan apa grafik harga secara fundamental. Nah, kalau secara fundamental mungkin itu pengaruhnya terhadap harga itu jangka panjang ya tentunya. Sedangkan berikutnya indikator teknikalnya itu yaitu bisa jadi merupakan ataupun berbentuk rumus matematis untuk memprediksi arah pasar ya, seperti itu coba tadi.
Untuk volumenya sendiri atau jumlah transaksi saham atau kontrak yang terjadi itu bisa juga menjadi patokan analisis teknikal ya. Berapa banyak nilai kontrak ataupun volume yang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan contoh alatnya sendiri Fibonacci retracement untuk level support dan resistennya ya seperti itu. Mungkin saya nggak akan bahas terlalu rigid tentang Fibonacci support resistennya. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jangan untuk perbandingan teknikal untuk perbandingan teknikal versus fundamentalnya sendiri, yaitu secara fundamental merupakan jangka panjang ya Bapak Ibu. Ini secara teknikal, secara fundamental ini jangka panjang ya. Sedangkan secara teknikal itu jangka pendek untuk menentukan ataupun memantau pergerakan harga ataupun pergerakan ekonominya. Dan untuk menilai nilai intrinsik ataupun alami ataupun bawaannya, eh, kita secara teknikal menganalisisnya dengan pola harga ya, baik itu tren naik ataupun tren turun ya. Dan faktor ekonomi utama bisa jadi menjadi acuan ataupun faktor yang sangat berpengaruh di fundamentalnya. Dan psikologi pasar juga itu sangat ini ya sangat penting buat analisa secara teknikal ya Bapak Ibu. Next, kita lanjut ke studi kasus kombinasi analisis studi kasus analisis secara identifikasi saham ataupun under value ya. Identifikasi saham ataupun under berdasarkan analisis fundamental dan kinerja pendapatan tinggi. Dalam satu periode itu apa yang hasil dari analisis kita secara keadaan apa faktor ekonomi suatu negara dan kinerja pendapatan tertingginya seperti apa ya? Apakah itu sangat mendukung apa nilai dari mata uang ataupun komoditi yang kita berjual balikan pada saat itu. Yang kedua, faktor ini ya, kita konfirmasi berikutnya dengan indikator teknikal seperti volume dan pola grafik ya. Seperti tadi kita bahas ada moving average ataupun pergerakan harga yang ditunjukkan oleh candle naik dan turunnya suatu harga ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ataupun ngambil keputusan untuk kita ambil posisi apa beli ataupun jual ya seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga ambil keputusan gunakan sinergi kedua metode untuk strategi investasi efektif ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita identifikasi ini ya nilai mata uangnya sendiri ataupun komoditinya. Setelah kita konfirmasi breakout ataupun dengan indikator teknikal seperti volume dan pola grafik, kita sudah bisa ambil keputusan untuk gunakan sinergi kedua metode tersebut untuk strategi investasi yang cukup efektif ya. Itu Bapak Ibu. Mungkin ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Kita coba yang terakhir kesimpulannya yaitu analisis fundamental mengenali aset yang benar secara mendalam. Sedangkan analisis teknikal membantu menentukan timing untuk masuk dan keluar pasar. Artinya kapan saat kita mau masuk dan kapan kita menentukan saat keluar jika memang posisinya sudah baik itu kita sudah dapat keuntungan ataupun kita sudah merugi ya. Kita harus punya putusan seperti itu. Dan kombinasi efektifnya yaitu menghasilkan strategi investasi yang lebih komprehensif dan kuat seperti ya Bapak Ibu ya. Nah, buat Bapak Ibu semua yang memang ingin belajar dari basic sampai expert ibaratnya, di sini kita di DMEC itu punya mentor-mentor yang lengkap ya, yang komplit, yang Bapak Ibu semua bisa mendapatkan edukasi dan bimbingannya secara cuma-cuma ataupun secara gratis ya, baik itu secara teknikal ataupun fundamental. Jadi Bapak Ibu sebelum terjun langsung ke akun live-nya ataupun langsung terjun ke bisnis tradingnya, Bapak Ibu udah punya bekal ataupun mendapatkan bimbingan dan edukasi dari para mentor kita ya. Secara teknikal, Bapak Ibu mungkin sudah paham ataupun nanti secara fundamentalnya Bapak Ibu juga sudah punya pegangan arah harga ataupun market seperti apa ya. Seperti itu coba. Jadi untuk menghasilkan strategi investasi yang lebih komprehensif memang ada baiknya kita gabungkan antara analisis teknikal dan fundamentalnya ya Bapak Ibu. Karena itu memang sangat berpengaruh sekali ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan aja ya bahasan kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu manajemen risiko di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Semoga usaha apapun ataupun trading yang dijalankan
tetap mendapatkan hasil yang konsisten dan maksimal ya Bapak Ibu. Saya pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.